sih kuat begitu, ya. karena memang sebenarnya dari Rans sendiri kan dia sudah ngamanin satu drop zone mereka tuh di area tengah. Untuk masuk ke zonanya sudah aman, looting-nya juga sudah cukup ya Sudah harusnya banyak dari sih. Rans. Dan mereka menghindari peperangan untuk di tengah-tengah. Dan kita mungkin nanti sebelum masuk ke round kedua kita ya, Iya. kita bakal ngelihat tim mana sih yang mungkin akan mendapatkan beberapa pundi-pundi poin kill lagi Iya. sih. Nah, ini dia, daripada kita menerka-nerka, daripada kita penasaran, langsung aja kita terbangkan pesawatnya dari area Demes menuju confinement, dan ini adalah map yang bertemakan gurun pasir. Jadi tentunya teman-teman yang punya drop point di area ujung, apalagi di sana ada Northampton yang blue zone, dan bahkan West Bandit kali ini dipaksa untuk berperang. Drop point mereka ditabrak sama tim dari Slonong Boy yang juga memberikan pressure. Satu orang berhasil di pick up, namun kali ini pressure lebih diberikan Rebels, tim yang tadinya beringas dan bahkan harus tumbang. Diberikan ke-12, kali ini juga masih memberikan tembakan ke arah depan. 2 orang pun tumbang daripada Slonong Boy. 3 orang menjadikan dirinya kesulitan. 1 orang tersisa dan bahkan langsung di jump shoot begitu aja. The Mess masih menjadi rumah dari teman-teman West Bandit. Tidak mau dipulangkan, tidak mau dilengserkan. Wow, West Bandit, wonderful West Bandit berhasil untuk mendapatkan 4 poin killnya dengan cukup cepat. Dan kali ini Slonong Boy tidak harus seperti biasa, tidak boleh selonong ke sana sini, harus lebih aware lagi, lebih waspada lagi, karena dia tahu ini adalah kompetitif yang sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat sengit ya. Dengan adanya posisi dari anak-anak komunitas dan juga pro player yang sudah bermain untuk round malam hari ini, bisa dibilang cukup seimbang, yang dimana sebenarnya mereka tuh masing-masing punya skill individu yang cukup oke juga dengan berkarakter skill kombinasi yang mereka sudah pakai, dengan adanya satu tim juga yang memang bisa disupport dari semua tim yang bermain untuk hari ini. Dan ini bisa dibilang gue nggak bahkan belum bisa ngepredik, even itu Rans Esports sudah ya, gue masih belum bisa ngepredik tim mana yang akan mendapatkan juara dari grup A-nya sendiri. Karena random banget ya. Random Tadi nih. aja yang kita lihat dari awal nih beringas banget nih Rebels team gitu ya kan. 2 kali dia nabrak drop point atau nabrak rotasi, mencoba cutting rotasi kepada teman-teman First Raider Storm. Tapi di map Kalahari dia harus tumbang di peringkat ke-12 menjadi tim pertama. Lanjut juga tadi Slonong Boy. Slonong Boy sempat memberikan pressure dan bagus untuk segi permainan di round kedua, tetapi ya sulit banget ya. Emang jam terbang di sini menentukan sih. Betul. Jam terbang benar-benar menentukan ketika area drop point itu menjadi drop point utama kita, dan kita udah memahami diam itu dibuktiin sama teman-teman West Bandit yang emang sejauh ini yang aku lihat selama dia ada di divisi 2 bahkan di divisi 1 sekarang udah naik, drop point mereka pasti ke area The Mess. The Mess. Ketika The Mess itu dia udah paham ada tim yang drop pointnya sama, ya mereka nggak masalah, mereka nggak takut, mereka udah pede karena dia tahu dari area tersebut di sisi mana yang lebih high loot, di area mana yang lebih minim resource. Dia sadar ketika dia punya resource banyak dan berlebih, dia langsung coba untuk melakukan fight dengan tim Slonong Boy. Slonong Boy juga resource-nya sangat minim. Kenapa gue bilang sangat minim? 1 orang cuma pegang 1 senjata. Beda kan dengan West Bandit yang setiap playernya megang 2, jarak jauh, jarak dekat udah mereka kuasai. Menjadi satu keuntungan bagi tim yang punya jam terbang banyak. Tapi gue mau remove dulu pada Los Wae nih, yang sekarang dari posisi ini tuh keingat sama tim Kings yang selalu ngamanin posisi ini kalau di map Kalahari. Wah, berarti memang sudah ada satu posisi dari e-sport yang memang sudah digunakan oleh komunitas ya. Mungkin juga bisa dibilang dari segi posisi ini sangat-sangat diuntungkan untuk di early-nya. Apalagi ini masih zona pertama ya, yang sebentar lagi juga zona kedua juga bakal coming. Dan untuk posisinya sendiri, apalagi kalau kita lihat dari Los Wae ada satu senjata car yang memang bisa ditakutkan juga untuk tim-tim yang berada di bawah, dan ada satu vehicle yang sudah diamankan. Ini cukup cerdik juga dari Los Wae, yang dimana dia sudah mengamankan dari placement pastinya, dan juga sudah bakal mengamankan rotasi mereka, karena ada satu vehicle yang sudah sangat diuntungkan. Paling enggak dua orang yang mencoba untuk memberi informasi untuk rotasi dari semua tim. Dan ini dia untuk standing round pertama kita, Rans Esports berhasil untuk mengantongi 20 poin, selisih 2 poin aja bersama Jet Capital yang tidak berhasil untuk mendapatkan buyahnya di round pertama. Tapi kita bakal melihat ternyata ya harus ditembak balik, walaupun tadi sudah mendapatkan critical damage dan memang harus di knockdown begitu saja karena posisi yang cukup open banget, cukup tergampangan banget untuk musuhnya coba untuk knockdown salah satu dari Ayas. Tapi untungnya juga masih ada support system dari semua timnya dan langsung di revive begitu saja. Dan Otang
coba untuk menembakkan kasih sayang kepada Ayes. Aduh, tembakan Dia kasih dia sayang. rela loh naik pakai satu vehicle masuk ke dalam Datangin rumah, gitu. pakai treatment gun. Itu cukup bisa dibilang apa ya, kayak Usaha. satu tim yang memang chemistry-nya tuh kuat banget ya, itu kayak Otang dan Ayes ya, luar biasa. Tadi tuh ini sebenarnya menjadi informasi yang sangat akurat dan sangat baik ya ketika cover Free Fire ya, cover Riders mulu. Free Fire FFST lah. FFST, iya, iya. FFST ini kan. Dia dapat informasi kenok satu nih. Tadi kita lihat dia dari pergerakan mereka di minimap itu emang 3 orang udah mulai rapat nih ke satu orang temannya, itu nggak tahu dah itu mungkin adalah passwordnya namanya. Iya. Password dia ngarah rapat ke arah merapat ke arah temannya tersebut, tetapi dengan cepat kita ngelihat satu orang bahkan 2 dari teman-teman Zoom itu langsung kayak tahu nih teman kita kenok nih, bahaya nih kalau dibiarin berdua di area situ. Bisa aja kalau diras langsung satu squad. Tadi juga rotasi dari teman-teman FFS emang kayaknya bergerak maju, dia datang tuh dengan vehicle, datang ke sana kayak langsung mengamankan area tersebut. Datangnya vehicle itu juga rupanya kayak memberikan distraksi atau cukup mengganggu bagi teman-teman FFST, sehingga FFST-nya ini malah belok sedikit ke arah Bayfront, nggak jadi masuk ke rumah 2 tersebut yang tadinya pengen masuk ke sana dan nggak jadi karena dia mungkin udah sadar, ini kalau kita ras jadi bahaya nih, karena dia udah satu squad di sana gitu ya kan. Betul. Mending kita mundur aja daripada kita rugi, karena Tusun di peringkat ke-10 cuma 1 poin ya kan. Iya, pastinya juga kalau emang di namanya Tusun udah pasti sangat dirugikan ya. Tapi mungkin ada strategi lain dari PPST yang memungkinkan mereka ya udah sebenarnya mereka mau memperebutkan satu compound dari sang musuh atau sang lawan, tapi memang cukup krusial karena apa? Mungkin juga ini ada potensi-potensi dari tim-tim yang bakal coba untuk join nama mereka, dan kita bisa melihat juga di sini ada di map besar kita yang dimana zonanya benar-benar masih ke arah refinery, dan Force Raiders as always selalu mengamankan area refinery dan mereka sudah ngebagi posisinya se-perfect mungkin, yang dimana sebenarnya ini udah pakem banget untuk anak-anak Force Raiders. Dimanapun mereka bermain, mereka selalu mengamankan area refinery, even itu berada di area atas atau di bawah, itu mereka dengan posisi vision yang sangat oke nih. D1 salah satunya, apalagi D1 menggunakan salah satu senjata VSS, dan itu sangat-sangat menyebalkan kalau misalkan kita terkena damage dari per second dari VSS tersebut. Dan satu D1 sudah mengamankan area jembatan. Nah ini hati-hati karena memang jalan masuk dari semua tim yang bakal rotasi masuk ke area refinery. Begitu juga dengan David di sini, mereka mengamankan bagian spot-spot terpenting yang dimana mungkin dan memungkinkan banget tim-tim rotasi dari arah tersebut. Ada satu jeepline juga yang masih diawasi oleh David, dan ini memungkinkan dari First Raider yang sangat akurat informasinya untuk timnya mereka sendiri sih harusnya. Iya, satu orang juga temannya tadi sempat turun ke arah rumah bawah ya. Sempat turun ke arah rumah bawah, mungkin dia pengen ngecek ada orang apa enggak di sana. Ketika dia sadar nggak ada orang, dia balik lagi tuh ke area refinery, dan refinery-nya sendiri tadi si Diwan juga penempatan posisinya untuk ada di area tersebut memantengin arah jembatan itu emang bener tepat banget, karena dari belakangnya kalau si Diwan nggak waspada atau Diwan nggak mantekin ke arah tersebut, ada satu tim yang pengen masuk yaitu West Bandit. West Bandit juga mereka kayak nggak terburu-buru atau mereka nggak mau langsung nyelonong gitu aja masuk ke daerah refinery. West Bandit tentunya udah sadar banget karena nggak cuma si First Raiders Eclipse doang ya yang ada di divisi bukan di divisi 1. Oh oke. Untuk di divisi 1 itu dia juga ada di area refinery. Sama nih kayak adanya yang di divisi 2. Refinery pun juga sama. Back off dulu karena sisi lain, karena ada Bigetron dari Rosugo yang tentunya memberikan tembakan pressure berlebih karena Bonafide ini ada dendam pribadi sendiri kayaknya. Karena dua tim ini yang dari awal juga jumpa mulu gitu, tatak-tatakan mulu, tembak-tembakan mulu. Bahkan kayak seorang Rusher juga kali ini menggunakan satu vehicle yang emang wajib banget vehicle ini digunakan. Bahkan juga si Von satu vehicle yang udah tentunya bakal meledak, dan posisi dari si Mai Putra ini emang bener-bener enak ya nggak sih? Karena dari atas ini tentunya untuk nembak ke arah bawah sana itu menjadi leluasa dan bahkan gampang untuk mendapatkan headshot. Ya menjanjikan ya, harusnya untuk Mai Putra dapetin satu vision yang cukup enak, tapi ternyata Bonafide-nya lebih memutuskan untuk cabut dari arah mereka sendiri karena memang sebenarnya posisi yang sangat tidak dienakan dan juga zona yang sudah mulai berjalan. Dan kita bisa ngeliat juga sebenarnya ada Von yang bakal mengarah ke mereka tadi kalau nggak salah. Dan hati-hati
lihat juga di sini sebenarnya posisi yang cukup sulit antara Bigetron karena posisinya adalah mereka benar-benar terbagi, terpisah banget. Andaikan salah satu dari personel mereka harus terkena knockdown, ini sangat sulit banget untuk dilakukan reviving, dan benar aja Bonafide di sini mencoba untuk satu inisiasi. Oke, kita coba regroup aja. Kita coba nunggu, main bersabar, apalagi masih ada area obstacle yang masih bisa dimainkan harusnya di area The Sape sendiri. Tapi ternyata dari Vonnya sendiri bakal mencoba mendapatkan beberapa damage menggunakan satu VSS-nya, tapi masih belum terlalu ada hasilnya. Dan di sisi lain juga Black bakal mengamankan satu visionnya. Ternyata Black juga harus terkena knockdown. Begitu juga dengan Raka, sangat diunggulkan harusnya dari BTR sendiri. Dan ini dia, Mai Putra bakal mencoba untuk melemparkan satu granat ya. Duar, Keong juga berhasil untuk mendapatkan Black begitu saja, dan Keong berhasil untuk mendapatkan triple six back. Triple six, dan satu orang tersisa tentunya dari teman-teman Bonafide. Yang kalau kita lihat pergerakan dari Bigetron ini kayaknya bener-bener gak kita ketahui gitu. Tiba-tiba mereka udah menguasai, tiba-tiba mereka udah mengunci pergerakan dari Bonafide. Bonafide-nya juga kesulitan. Pergerakan yang cukup lambat menjadi satu alasan ketika tumbangnya tim dari Bonafide. 3 orang tentunya, dan kita berpindah kepada teman-teman FFST di mana juga di depan sana Lost Y menjadi mangsa utama. 1 kill udah mereka amankan. Rika lagi dan lagi menjadi satu orang pertama yang berhasil mendapatkan kill dari teman-teman FFST. Tentunya menjadi tekanan bagi tim Lost Y yang berada di sana, walaupun dari segi posisi mereka kalah karena di atas sana juga itu Lost Y tentunya bakal dipatengin Vestro, bahkan juga diselenjit memberikan tembakan begitu aja karena teman-teman daripada FFST sulit banget nimbun posisinya. Pengen bergerak dari ke atas, tetapi di kiri ada Jit yang dari tadi rupanya udah cukup memantengin ke arah depan, dan bahkan satu orang juga daripada Justin 9 tumbang begitu aja, sulit untuk di-revive, langsung terending. Bahkan di sisi lain sudah ada Lexus Boy terjatuh di tangan North. Ini dia 10 tim yang masih coba untuk konsisten untuk masuk ke late game-nya, dan kita masih belum melihat ada tim lain yang tereliminasi. Bahkan Bonafide sendiri yang tadi posisinya sudah terculik beberapa personelnya berhasil untuk dihidupkan satu orangnya lagi. Calvin menjadi penerus untuk mencoba untuk menghidupkan, yang mana satu Black lumayan jauh terpisah, sangat jauh karena baru aja dihidupkan kembali dan bakal join lagi. Tapi kali ini kalau kita lihat juga sebenarnya ada Lost Y dan juga FFST yang sudah mengamankan area-area patahan, dan sebenarnya bakal bertemu langsung dipanis begitu saja. Hati-hati, terlalu high posisi dari lompatannya dan berhasil untuk di knockdown, dan posisi sangat sulit dari kedua tim ini berhasil terkena knockdown 2 orang. Dan dari Gars TF bakal mencoba untuk merevive darahnya sedikit lagi. Ketip angin juga harus jatuh dan berhasil untuk dilakukan dari tadi. Harus terkena knockdown, fall to death harusnya. Dan kali ini Rika terasa sendirian, bakal do something harusnya dari Rika sendiri karena memang Lost Y dan juga ST posisi yang sangat-sangat tidak mengenakan bermain di area patahan-patahan gurun. Hati-hati karena memang kalau memang jatuh itu sangat mengurangi beberapa hex pointnya. Tapi di sisi lain juga ada Calvin yang hati-hati, Calvin sudah ditunggu sama anak-anak dari BTR Rasengan. Aduh, ini kalau kita lihat posisi dari Bonafide tadinya lepas dari Bigetron Rosugo, kehimpit lagi sama Bigetron Rasengan. Emang ya. dua tim ini menghimpit banget atau mengganggu pergerakan dari Bonafide. Calvin aja sendirian itu mau nggak mau dia harus nggak boleh bikin step. Kalau dia bikin step, otomatis ini diketahui. Dia nggak bikin step aja dia udah disadarin tuh sama Bigetron. Apalagi kalau dia bikin step, tentunya menjadi kerugian. Ini peringkat ke-10 loh kalau dia sampai tusun loh. 1 poin aja yang bisa diamankan. Tapi but di sisi lain juga ada rupanya pressure, dan bahkan Mai Putra juga merasakan. Sempat tadi kita lihat ya peperangan yang ada di bukit ya, jatuh loh, gurun, jatuh di area perbukitan, dan bahkan Rika berhasil memanfaatkan momentum tersebut. Topek juga diselain dari Bigetron Rasengan memberikan distraksi lagi karena ditabrak-tabrak begitu aja, tetapi Sensei harus tumbang, dan bahkan Falls meninggalkan temannya begitu aja. Mau terbang dihancurkan FFST, tumbang di peringkat ke-10 kali ini di luar dugaan kita. Jit yang udah berhasil mengeliminasi Rika tadi. Rika, selamat tinggal, hasta la vista. Ya, di sini Davanya berhasil untuk dapetin satu sensei ya, BTR yang memang sebenarnya walaupun dia menggunakan satu skill Misha, tapi memang posisi untuk naik di area tanjakan itu sangat menguras
mengurangi daya kecepatan dari vehicle sendiri. Tapi kita bakal melihat di mana North berhasil mendapatkan Kong dan juga ada Isco berhasil untuk mendapatkan Volt. Dan di sisi lain juga Rans Esport yang habis buya, apakah bakal tetap bisa mendapatkan buyahnya karena posisinya benar-benar terjebak banget dari semua tim yang memang masih bersinggungan di sebelah kanan dan kiri dari Rules. Bahkan mencoba untuk melemparkan satu granat ya, Duar belum ada yang terkenalkan, sayang sekali. Di mana juga Zoom masih mencoba untuk mempertahankan posisinya, dan kali ini kita bakal ngelihat dari Otang dan juga Aye sesudah terkena, bahkan Otang juga harus terkena dan Azuri terjatuh dan di ending begitu aja, di mana Rans masih utuh walaupun terkena pressure dari dua arah perbukitan dan juga dalam rumah. Zoom tidak mendapatkan serangannya karena kali 4 manpower masih utuh. Lost Weapon tumbang di peringkat ke-8 juga kali ini, bahkan satu orang daripada Zoom berhasil dijatuhkan, mengunci pergerakan di dalam satu krono, dan bahkan ada shotgun charge tentunya yang diarahkan kepada Isco yang terpada begitu aja kinya petumbang, dan bahkan di luar dugaan gua Zoom Esportnya ya berhasil untuk menumbangkan anak-anak dari Rans Esport walaupun harus terculik satu personil. Tapi kita bakal melihat di sini ada Jet Kochel yang bakal mencoba untuk naik ke area atas, dan hati-hati ada Black yang sudah berada di atas menara sana mengamankan satu placement mereka. Dan di sisi lain juga ini dia untuk Jet Kochel yang sudah berhasil mengantongi 6 killnya untuk di round pertama. Apakah berhasil untuk mengantongi pundi-pundi poin killnya lagi, karena di sisi lain juga Kochel sangat-sangat kesulitan untuk naik ke area atas, yang dimana di bawah juga ada Zoom Esport dan di atasnya juga ada First Rider. Dan bener aja David di sini berhasil untuk memulangkan, dan Rasengan dia juga harus terpulangkan di posisi terjatuh pula dia. Bahkan Zoom Esportnya dengan cepat leluasa pun di pick off karena di atas sana First Rider tentunya udah berada di posisi ternyaman mereka. Beda dengan Jet Capital yang udah cukup sulit. West Bandit juga tumbang di peringkat ke-4, bahkan satu playernya tereliminasi. Sama-sama 7 kill, sama-sama 3 player juga dari teman-teman Jet Capital, dan bahkan First Riders juga terus memberikan pressure ke arah depan. Di luar dugaan kita ini, apakah Bonafide masih bertahan hidup? Karena di atas sana kayaknya ada sang logo King Kong kita yang bertahan di atas tower. Uwe juga udah cukup aware karena dia udah menyadari bahwa semua musuh yang tadi dia pressure, semua musuh yang dia tembak ada tepat banget di bawahnya. Posisi seperti ini benar-benar sulit sih bagi teman-teman First Riders. Mereka kalau memaksa turun tentunya bakal di HBD, langsung diberikan terkejutnya ke arah depan. Tapi bahkan dengan ceritnya Uwe memasakkan satu granat lagi ke arah depan. Musuh memaksakan untuk bergerak maju. Shotgun charge terus bakal coba untuk liber lagi ke arah depan. Krono diaktifkan kali ini mencari momentum, tetapi juga satu orang Ryuzi tentunya menjadi keanginan buruk bagi teman-teman daripada Jit. 2 orang tersisa, bahkan Uwe-nya cukup berada di posisi ternyaman memberikan pressure aja rapat, tetapi satu orang masih ditumbangkan, dan kali ini juga Uwe-nya masih hidup. Satu orang dari belakang kali ini bakal menjadikan mangsa utama, di mana Calvin yang berhasil survive masuk ke dalam top 3 sendirian aja di luar dugaan kita. Ditembak dengan senjata shotgun charge bawah 10 pin dari minus satu orang tersisa, di mana kan ibu dan Buya di tengah teman-teman First Rider Storm. ini dia Buya yang sudah dikantongi anak dari First Rider Storm berhasil